sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, suatu kebanggaan pada siang hari ini kita kedatangan tamu di tempat ini. Beliau adalah pernah menjadi orang penting di Sulawesi Selatan untuk pimpinan salah satu OPD di Sulawesi Selatan. Beliau adalah Bapak Haisham Sibar, mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat siang Pak Haisham Sibar. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haisham Sibar, saya panggilnya Pak Sam atau Pak siapa? Pak Sam. Oh, Pak Sam. Baik Pak Sam. Bapak kan pernah di posisi yang mengurusi bencana di Sulawesi Selatan. Saya hanya mengusik sedikit tentang Wajo, Kabupaten Wajo yang punya potensi danau tempe. Ada penanggulangan seperti apa yang pernah dicetuskan atau dilakukan oleh pemerintah Provinsi Selatan terkait rutinitas danau tempe tersebut dalam penanggulangan bencana danau tempe untuk Kabupaten Wajo? Silakan Pak Sam. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menggambarkan kondisi Sulawesi Selatan terkait dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan danau tempe. Jadi di Sulawesi Selatan itu terdapat 67 sungai besar, dan di danau tempe sendiri itu mengalir sungai sebanyak 13. Jadi dari hulu masuk ke danau tempe itu sebanyak 13 sungai, dan hanya satu sungai yang dilalui untuk keluar airnya dari situ ya. Jadi danau tempe itu keluar air melalui sungai Waranai, dan disitulah yang mengakibatkan kalau musim penghujan intensitas hujan yang tinggi itu biasa terjadi genangan atau banjir. Kenapa? Karena air yang begitu banyak masuk di danau tempe, tapi sungainya itu hanya satu untuk jalan keluar pintu air. Itu pun juga sudah terjadi pendangkalan. Namun di danau tempe ini, khususnya di Sengkang Kabupaten Wajo, ada hal yang sangat menarik oleh masyarakat di sana. Jadi masyarakat yang tinggal di bantaran-bantaran sungai Waranai itu sudah terbiasa dengan kondisi bencana, karena memang bencana yang ada setiap tahun datang, banjir setiap tahun mereka hadapi, dan ada hal yang unik yang tidak terjadi di daerah lain, baik di Sulawesi Selatan maupun di beberapa provinsi di Indonesia. Jadi masyarakat yang tinggal di Wajo, khususnya di bantaran sungai itu 2-3 bulan sebelumnya sudah mempersiapkan. Jadi dia sudah menata kehidupannya 3 bulan ke depan sebelum masuk musim penghujan. Jadi masyarakat ini punya kearifan lokal. Jadi rumahnya mereka itu kan rata-rata rumah panggung. Jadi mereka punya rumah panggung, dan ada bahasa sana itu rakyat ya. Nah, jadi rumahnya itu lantai 2 di atas ya, tinggalnya di atas pakai papan, tapi di atas papan itu masih ada di atasnya sebelum atap. Nah, kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat di sana adalah 3 bulan sebelumnya mereka sudah siapkan kebutuhan dasarnya Pak di sana. Jadi sembakonya itu simpan di rakyatnya, kebutuhan sehari-hari selama kurang lebih 1-2 bulan itu sudah tersedia. Nah, makanya masyarakat itu ya yang ada di bantaran sungai khususnya dan sekitarnya sudah siap menghadapi bencana. Nah, kami dari pemerintah waktu itu ya, selaku saya selaku kepala BPPD Provinsi Sulawesi Selatan, tinggal mengkoordinasikan dengan teman-teman yang ada di BPPD Kabupaten Wajo, dan mereka sudah siap. Sisa di maintenance. Yang perlu kita jaga adalah jangan sampai masyarakat yang tinggal di daerah bantaran sungai itu dia mainnya di khususnya anak-anak mainnya di sungai, karena dikhawatirkan bisa terjadi kecelakaan. Makanya pernah kita lakukan langkah-langkah dengan menghadirkan Pak Gubernur, menghadirkan Kepala BNPB Nasional,
Dan kita tegang karena itu arusnya deras. Sedikit saja bergerak ini perahu bisa kita terpanting dan kita hilang. Tapi di sisi lain yang menarik adalah karena anak-anak itu justru terjun. Dia mandi di situ bersenang-senang. Nah, mereka bersenang-senang padahal di sisi lain kami ini dari pejabat-pejabat yang ke sana untuk membantu mereka mengevakuasi mereka. Itu malah bergembira. Jadi manggil kita. Nah, sehingga ini sangat menarik ya. Baik Profesor, tadi Bapak mengatakan bahwa ini adalah hampir setiap tahun terjadi. Nah kalau dalam satu kali terjadi itu tentang waktu berapa lama kembali normal kembali dalam artian bencana yang rutinitas setiap tahun ini. Jadi itu juga tentatif ya. Jadi tergantung intensitas hujan. Nah, tapi ini hujan juga biasanya hujannya tidak ada di Wajo. Tapi kalau hujan di Toraja, hujan di NBK, nah, kan itu bagian kiriman yang banyak terjadi. Kalau hujannya di Sengkang atau di Wajo, biasa tidak terjadi apa-apa. Jadi aliran sungai itu yang dia dari hulu masuk, toh? Nah setelah dia masuk terjadi genangan yang besar dan masuk ke rumah-rumah penduduk, masuk ke kota, ya. Nah itulah yang mengakibatkan terjadi hal yang darurat. Dan begini, yang menarik lagi, saudara-saudara kita yang tinggal di bantaran sungai, justru mereka panen Pak. Jadi itu ikan dari dalam itu naik, mereka berlomba-lomba untuk menjalar ikan. Nah itu, ini kan kalau di daerah lain justru kesulitan makan mereka ya, pendapatan tidak ada. Selama banjir mereka kehilangan pendapatan. Justru kalau di sana kalau terjadi banjir justru menimpa pendapatan. Nah makanya ini sangat menarik. Ada berkahnya Pak. Ada berkahnya ya. Nah terkait tentang ini, ya saya cuma sedikit mengambil kebijakan apa yang telah diambil oleh pemerintah Sulawesi Selatan dalam mengantisipasi. Tadi kan disampaikan bahwa terlalu banyak sungai, akhirnya yang keluarnya cuma satu. Nah langkah yang telah diambil oleh Pemprov terkait ini apa? Jadi Pemprov ini pasti tidak mampu kalau hanya Pemprov yang lakukan pengurukan. Jadi kami sudah melakukan langkah-langkah bersama Pak Gubernur untuk mengkoordinasikan dengan Kementerian PUPR, dan itu di sana sudah dilakukan langkah-langkah pengurukan, ya. Bahkan dibuatkan pintu-pintu minimal meminimalisir, ya, meminimalisir. Karena untuk langsung menyelesaikan tidak bisa, karena Sungai Waranai itu sudah sangat dangkal. Jadi air yang mengalir keluar itu kan sudah dangkal, makanya debit air yang keluar itu sedikit. Nah, sehingga dia meluap ke samping kiri kanan, baik di jalan maupun ke pemukiman penduduk. Tetapi kita juga menginisiasi masyarakat untuk sadar lingkungan. Nah, yang pertama tentu mereka harus gotong royong supaya encing gondok itu bisa dibersihkan. Ya, jadi ketika saya waktu itu ke sana dengan Pak Gubernur, biasa dengan Pak Wagub, biasa dengan instansi terkait, karena kita ini lintas sektor. Nah, turun di situ dinas kesehatan, dinas sosial, Basarnas, dan lain-lain yang terkait. Nah, selain mereka difasilitasi untuk dapur umum, juga minta mereka bambu. Bambu itu bisa menahan kekuatan encing gondok yang bisa merobohkan rumah. Jadi encing gondok itu kalau di bawah air itu dia bisa merobohkan, dia punya kekuatan. Makanya harus dibendung, dia ditahan, airnya saja mengalir, bambunya menahan encing gondok. Nah, makanya pernah juga kami lakukan encing gondok ini perlu sebenarnya dimanfaatkan, karena encing gondok itu bisa dibuat dari sandal, bisa dibuat untuk pupuk. Nah, sisa ini juga dilakukan, tapi karena memang produknya itu sangat besar, makanya perlu juga dilakukan langkah-langkah itu. Itulah yang saya sampaikan kepada menurut saya. Terima kasih Pak Haji Samsibat. Demikian wawancara kita dengan Bapak mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Selatan. Ada 2 poin penting yang saya dapat simpulkan di kesempatan siang hari ini, bahwa
untuk menanggulangi bencana rutinitas di Wajo dan TMP tersebut bukan cuma perlu rancangan pemerintah Sulawesi Selatan saja, tapi perlu stakeholder terlibat untuk bisa minimal juga dari pusat harus ada sinergitas. Kemudian yang kedua, diupayakan juga masyarakat sadar tentang lingkungan, terutamanya tentang EC Gondok tersebut yang di sisi lain itu bisa mendapatkan sebenarnya hikmah manfaat untuk kita bisa kelola dengan baik. Saya rasa kearifan lokal yang ada di Kabupaten Wajo itu ya, itu menjadi hal yang menarik sehingga pernah saya teliti bersama pemerintah Australia melalui Kedubes, dan ini sangat dianggap sangat unik dan ini menjadi nasional. Nah, pernah kita bahas di tingkat nasional. Jadi terpilihlah Kabupaten Wajo ini, keunikannya, kearifan lokalnya menghadapi bencana. Ya. Jadi bencana itu harus kita hadapi. Tidak boleh kita susah menghadapi bencana. Kita anggap sebagai seni, karena ini bagian dari kehidupan kita. Nah, jangan pada saat menjelang bencana kita stres. Nah, kita anggaplah bahwa bencana ini memang kita hidup di lingkungan bencana. Makanya kita harus bersinergi dengan bencana. Nah, saya kira begitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Yusuf Siban. Jadi satu pun lagi bahwa dalam menanggulangi bencana kita memang harus siap menghadapi, dan satu kata kunci, jadikan itu seni untuk menanggulangi. Jadikan itu pekerjaan yang berseni untuk bisa menanggulangi bencana. Saya rasa demikian. Terima kasih atas kehadirannya Pak Yusuf Siban. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.